Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat siang. Pertama-tama saya mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Saya juga minta maaf, minggu kemarin saya sudah tidak mengeluarkan video ya. Yang biasanya saya seminggu satu kali, tapi ini baru ada kesempatan lagi. Ya. Begini teman-teman, pada video ini saya akan melakukan pembibitan untuk taman saya pribadi dan taman warga. Jadi pada kali ini pembibitan akan saya lakukan pada tray, tidak langsung ditanam di tanah. Di sini sudah tersedia 2 toples yang berisi bibit tanaman. Untuk toples yang tinggi kurus adalah bibit milik saya pribadi. Sementara toples yang gendut pendek dengan tutup berwarna biru itu berisi bibit yang diperuntukkan untuk warga atau milik warga. Di dalam toples yang kurus ada bibit kenikir, sawi daging, sawi biasa atau sawi manis ya, lebih dikenal dengan sawi manis, seledri dan cabai. Sedangkan di toples yang gendut ada bibit sayur roket, salad atau arugula, tomat servo keturunan pertama, tomat tuna, labu putih, selada pesona atau selada merah, bunga marigold, benih sawi dari BPKP, Surabaya dan pare. Untuk yang pertama, saya melakukan pembibitan di kebun pribadi saya. Di sini saya akan membenihkan bibit pare di taman pribadi saya yang kecil dan tidak cukup untuk menampung tanaman hasil pembibitan. Biasanya kelebihan pembibitan tersebut saya taruh di taman warga, tetapi untuk bibit taman warga saya tidak pernah pindahkan atau tanam di taman pribadi saya. Untuk yang kedua, saya melakukan pembibitan untuk taman warga. Di sini saya menanam selada merah, sawi daging, pare dalam satu tray. Cara pembibitannya cukup mudah. Pertama, tanah pada tray dilubangi tusuk gigi. Untuk kedalamannya cukup setengah sampai 1 cm aja. Setelah dilubangi, kita tinggal menaruh bibit pada lubang tersebut. Setiap lubang untuk tanaman sayuran yang kecil-kecil ya, seperti sawi, itu selada, satu tray itu, satu kotak kecil itu bisa kita beri bibit 3 atau 4 biji, kecuali pare. Kalau pare itu memang satu kotak itu satu, karena dia tumbuhnya besar, bibitnya juga besar. Penanaman bibitnya kalau bisa berurutan agar tidak terlewat. Oh iya, sebelum menanam bibit jangan lupa melihat tanggal kadaluarsanya ya, supaya tidak di PHP. Karena bibit yang sudah kadaluarsa tidak bisa tumbuh. Kalau ataupun tumbuh, dia hasilnya akan jelek. Untuk tray kedua, saya tanami selada merah, sawi daging, pare. Saya beri label supaya tidak lupa dan keliru. Untuk jumlah slot pada satu tray ini ada 50. Sebenarnya tidak perlu menggunakan tray kalau tidak punya. Bisa digantikan dengan gelas plastik, aqua atau apapun itu. Tetapi di sini saya memakai tray karena lebih rapi dan terorganisir. Setelah ditanam, bibit akan tumbuh pecah kulit dalam kurun waktu 2 sampai dengan 3 hari. Ketika kulit sudah pecah, meskipun dia masih dalam bentuk titik putih atau kecil menil putih itu ya, harus kita jemur di bawah sinar matahari supaya bisa berfotosintesis dan bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Setelah berdaun 4 sempurna, saya pindah ke polybag dengan sistem kapiler. Jadi untuk teman-teman yang tidak memiliki taman atau tamannya kecil, bisa menggunakan metode ini bila berminat untuk menanam sayur namun terbatas lahan tamannya. Kelebihan dari panen sayur secara mandiri ini adalah kita bisa mendapatkan sayur yang benar-benar fresh dan segar. Bila kita beli di luar, terkadang
waktu petik dan jualnya cukup berjauhan ya waktunya, antara pasca panen dengan yang dijual itu agak berjauhan, jadi sayurnya kurang segar. Kalau kita punya sendiri, petik sendiri, bisa mendapatkan sayur yang segar, enak dan awet. Saya pernah menyimpan panen saya dan saya simpan di kulkas seminggu, baru saya konsumsi masih tetap enak dan kriuk. Nanti kita lanjut dengan melihat terong di halaman rumah tetangga yang kosong ya. Nah, ini teman-teman kebun tetangga. Jadi ini rumah kosong nih, ya, rumah kosong. Lalu beremnya kami beri ram-raman supaya tikus nggak masuk, seperti ini. Ini ram-ramannya, ada ram-ramannya. Ini ada ram-ramannya. Lalu kami tanami saat ini terong bulet-bulet sama tomat. Nih, tomatnya juga sudah menguning. Ini memang sengaja kami diamkan karena ada teman yang mau mencoba pembibitan dengan buah langsung. Nih, kalau yang itu terong besar itu sepanjang itu, tapi masih berbunga. Oh, ini udah ada anunya, buahnya. Sebentar saya ya. Lihat nggak? Nah, lihat ya, itu berbuah sudah lumayan besar. Ini pagi ini saya mau siram-siram dulu. Selain siram-siram, saya juga mau memupuk. Bentar ya, saya siram-siram dulu ya. Ini kami siram dulu, nanti setelah itu baru kami pupuk. Idealnya sih dalam keadaan kering ya memupuknya, tapi kalau saya ini kasihan kalau lahan kering itu kasihan, jadi selalu saya kocor. Ini 10 hari sekali saya beri. Awalnya saya tuh mau cari pupuk kotoran kelelawar, tapi waktu itu nggak ada di sana. Ini saya ganti dengan ini.
Ini hasil panen tadi pagi teman-teman ya. Ini saya mau masak tumis dengan pedo. Nanti sedikit kami jual di sini di komplek. Hasilnya kembali lagi ke kebun. Oke, terima kasih teman-teman. Tetap semangat, tetap bercocok tanam. Salam hijau. Jangan lupa ya, like, subscribe. Terima kasih.